Romansa terlarang antara aku dan kakak-kakak tiriku. Halo, selamat datang di Angga Rules. Di sini tempatnya kamu santai, rebahan, dan tenggelam dalam cerita-cerita yang gak biasa. Cerita cinta ada. Drama banyak. Plot twist tenang, pasti ada juga. Siap buat ikutan masuk ke dunia imajinasi bareng aku? Yuk kita mulai ceritanya. Bab 3. Menjelang senja, aku memutuskan untuk membeli buah segar di pasar. Aku tak ingin terlalu malam di luar. Badanku terasa agak lelah, jadi aku segera kembali ke apartemen penthouse. Saat aku berdiri di depan pintu masuk utama, sebuah nama muncul di pikiranku, Mizuki. Aneh memang, tapi aku merindukannya. Kami memang tidak dekat, bahkan mungkin tak bisa dibilang teman. Tapi kenyataan bahwa dia menyelamatkanku saat pertama kali tiba di sini adalah sesuatu yang sulit kulupakan. Ia pernah berkata kami akan bertemu lagi. Aku ingin percaya itu, meski rasanya mustahil di kota sebesar Seoul. Aku berjalan mendekati dua lift. Aku masih heran mengapa mereka membuat dua, satu saja sebenarnya cukup. Tiba-tiba seseorang menyentuh bahuku dari belakang. Refleks aku berteriak kencang. Woah, woah. Ini aku, seru Jinho sambil mengangkat tangan mencoba menenangkan. Ya ampun. Kau hampir membuatku jantungan, desahku lega. Sungguh pria ini tidak pernah kehabisan cara membuatku stres, padahal aku belum seminggu tinggal bersamanya. Aku menunggumu, katanya, nada suaranya datar tanpa nada menggoda. Aku mengangkat alis. Oh, boleh aku tahu kenapa? Jujur saja ekspresinya membuatku takut, itu terlalu tenang seperti hendak mengaku dosa. Aku hanya ingin minta maaf atas kejadian kemarin. Sebenarnya aku tidak sepenuhnya mabuk. Aku hanya seharusnya tidak bersikap seperti itu padamu, ucapnya lirih. Aku terdiam. Apakah ini sungguh-sungguh? Apa dia sadar setelah aku tinggalkan di pasar? Permintaan maaf diterima, jawabku akhirnya. Wajahnya berubah cerah. Serius? Aku tidak menyangka kau akan semurah hati itu. Aku tidak suka membenci orang. Dan aku juga tidak ingin dibenci, sahutku sambil berjalan masuk ke lift kanan. Dia ikut masuk dan mengambil kantong buah belanjaanku. Aku melirik. Biar aku bantu, katanya singkat. Setibanya di lantai atas, Jinho memasukkan kode ke pintu. Sujin masih ada di sana, tapi Sujin sepertinya pergi. Sujin tampak senang melihat kami akur. Dia bahkan memutuskan memasakkan makan malam. Aku mengganti pakaian, memakai piyama katun pendek dan atasan yang nyaman, lalu mengenakan mantel bulu. Kini aku mulai merasa lebih santai tinggal bersama mereka. Aku duduk dengan tablet di tangan, mengecek jadwal universitas untuk melengkapi persyaratan. Tapi pikiranku buyar saat seseorang mengetuk pintu. Makan malam sudah siap, terdengar suara Jinho. Aku mengenakan sandal rumah dan membuka pintu. Tapi aku terkejut karena dia berdiri terlalu dekat. Ada apa? Tanyaku waspada. Setelah makan malam, ikut aku ke kamarku. Suaranya tegas dan tak bisa ditawar. Apa? Aku tidak akan mengulangnya. Dia berbalik dan pergi begitu saja. Di meja makan, aku hanya bisa menatap piringku sementara Sujin memulai obrolan tentang rencanaku kuliah di Sadi. Multimedia itu termasuk jurusan seni rupa ya? Tanyanya. Bisa jadi, jawab Jinho. Itu artinya Isla akan ambil jurusan sama sepertimu? Sujin menatapku. Jinho diam saja, tapi aku mengangguk kecil. Kamu sudah punya portofolio? Tanya Jinho. Aku menelan makanan sebelum menjawab. Sudah. Portofolio itu apa? Tanya Sujin. Itu kumpulan karya terbaik untuk menunjukkan kemampuan kita, jelas Jinho. Universitas apa yang kita bicarakan ini? Aku akhirnya ikut bertanya. Sadi, jawab Jinho singkat. Sadi? Aku hampir tersedak. Jadi dia juga kuliah di sana? Tidak ada yang bilang. Tapi masuk akal. Ayahnya pemilik universitas itu. Tapi kemana Sujin kuliah? Programnya kompetitif. Tapi semoga kalian berhasil, kata Sujin sambil tersenyum. Setelah makan malam, Sujin pamit. Sebagai rasa terima kasih atas pasta udang rose buatannya yang luar biasa enak, aku menawarkan diri mencuci piring. Saat sedang mengelap piring terakhir.
Kenapa kamu lama sekali? Aku menoleh. Jinho berdiri di sudut dapur dengan tangan bersilang. Hampir selesai, jawabku pelan lalu kembali menghadap wastafel. Tapi dia menarik tangan kananku, mengambil piring dari tangan kiriku, meletakkannya lalu menyeretku keluar dapur. Aku bingung kenapa dia terburu-buru. Di depan pintu kamarnya, dia membukanya dan menatapku. Aku balik menatapnya. Dia tak bicara tapi aku mengerti maksudnya. Aku masuk. Kamarnya bersih dan estetis, semua serba putih. Aku terpaku lalu menoleh saat dia menutup pintu. Tunggu, kenapa dikunci? Dia mendekat, ekspresinya tenang tapi tajam. Aku bersiap, berpikir dia akan melakukan sesuatu yang aneh. Tapi, jangan gerak. Aku menutup mata gugup. Tapi yang kulihat berikutnya adalah dia melepas mantel buluku dengan hati-hati. Aku menatapnya. Apa yang kamu lakukan? Tenang saja. Aku hanya ingin mengukur tubuhmu. Dia menunjukkan pita pengukur. Aku mendesah lega meskipun malu dengan asumsi sebelumnya. Dia mulai dari lenganku, lalu leher, dan aku akan ukur bagian dada, katanya datar. Angkat tanganmu ke samping. Dia bekerja dengan fokus. Tidak ada niat aneh. Aku mulai merasa nyaman. Saat mata kami bertemu, aku memanggil pelan, Jinho. Apa? Tanyanya masih terus mengukur. Kau sungguh-sungguh minta maaf tadi? Dia mengencangkan pita pengukur di pinggangku, lalu menatapku. Kau yang bilang. Kau belum menjawabku. Dia menarik pita pengukur begitu kuat hingga wajah kami hampir bersentuhan. Aku menggigit bibir. Jantungku berdebar. Apa yang membuatmu berpikir aku tidak tulus? Tanyanya tetap fokus pada pekerjaannya. Aku tidak tahu, karena itu aku bertanya. Aku juga penasaran, apa kau membenciku? Kenapa kau pikir begitu? Dia tersenyum miring. Aku tahu kau juga tidak suka aku. Karena caramu menatapku, seolah-olah kau tidak suka aku ada di sini. Aku ingin kita dekat seperti saudara kandung sungguhan. Dia berhenti menulis dan menatapku. Wajahnya serius. Kenapa? Aku selalu sendirian. Anak tunggal. Tak punya teman bermain. Satu-satunya sahabatku di Indonesia. Aku tidak mau, potongnya. Ia menyerahkan kertas ukuranku. Sudah selesai. Kau boleh keluar. Aku tetap diam dan merasa bingung. Kenapa kau tidak mau? Tanyaku lirih. Karena aku tidak suka orang sepertimu. Aku terdiam dan kaget. Hanya karena ayahku menerimamu bukan berarti aku harus sama. Kau datang tak bisa bicara bahasaku, apa yang kau inginkan dariku? Aku tak punya darah Korea. Karena itu aku belum bisa. Pernahkah kau berusaha belajar? Potongnya tajam. Pernah kau berpikir, aku harus belajar bahasa mereka? Aku mencoba, tapi itu butuh waktu. Keluar, katanya dingin. Kalau begitu jelaskan alasanmu dulu. Ia menatapku. Kaulah alasan aku terjebak dalam semua ini. Aku sudah mencoba melupakan masa lalu. Tapi kau datang dan menghancurkannya. Aku terpaku. Suaranya terdengar begitu hancur. Ia menyadari ucapannya dan segera mendorongku keluar dari kamar. Keluar. Sekarang, aku hanya bisa diam, dan pintu pun dibanting tepat di depan wajahku. Pov Jinho. 3 tahun lalu. Namaku Lee Jinho, calon pewaris posisi kepala eksekutif di Grand Publishing. Aku adalah anak pertama dari Lee Min-jun dan Zheng Gaeun. Sejak lama, aku menjaga jarak dari ayahku karena alasan yang jelas. Aku berusia 17 tahun ketika memergoki ayahku bersama wanita lain. Wanita itu ternyata adalah ibu dari Sujin. Awalnya kupikir hubungan mereka baru terjalin. Tapi ketika aku bertemu Sujin dan tahu bahwa usianya sama denganku, semuanya menjadi jelas. Sebelum ibuku meninggal, beliau mengakui bahwa ia sudah lama tahu tentang perselingkuhan itu. Ia memaafkan ayahku. Sebuah keberanian yang belum bisa kupahami, dan maaf yang belum sanggup kuberikan. Suara memanggilku dari kejauhan. Tuan Lee Jinho. Aku tersadar dan menatap Direktur Utama Tuan Han. Sekarang giliranmu untuk presentasi. Aku berdiri membuka laptop,
dan mulai menjelaskan sambil menampilkan presentasi. Grand Publishing diluncurkan pada Hari Buku Sedunia tahun 2000 dan sejak itu menjadi salah satu distributor terkemuka di Asia, baik untuk penerbit lokal maupun internasional dalam genre fiksi. Selama hampir 2 dekade, kami tetap teguh pada misi itu. Hari ini saya persembahkan Grand Box gelombang baru penerbitan digital. Beberapa anggota dewan mulai memperhatikan serius. Tuan Beck bertanya, menurut Anda, sanggupkah perusahaan kita menghadapi tren pemasaran digital saat ini? Dengan data yang kami miliki, kami tahu bahwa komunitas pembaca dan penulis sedang berkembang. Kami tidak hanya membangun tempat bagi mereka membaca, tapi juga memberikan jalan agar para penulis bisa memonetisasi karya mereka. Tuan Jung mengangguk. Proposal Anda menarik. Bagaimana cara kita memulainya? Kami akan menyediakan perangkat dan aplikasi digital berbasis data. Ini akan membantu penulis memasarkan karya mereka secara mandiri, mengoptimalkan potensi mereka, dan menjangkau pembaca secara global tanpa perlu toko fisik. Ibu Song bertanya, dan bagaimana ini bisa diwujudkan? Dengan membangun aplikasi ramah pengguna yang dapat menghubungkan penulis dengan pembaca langsung dari ponsel mereka. Ini akan menjadi era baru dalam dunia penerbitan. Tuan Han akhirnya bertanya, apa tujuan utamanya? Untuk membawa Grand Publishing menjadi pemimpin di ranah digital. Kami ingin menghadirkan sistem penerbitan mandiri yang modern, mendukung lebih dari 10.000 penulis lokal dan 2.000 penulis internasional dalam 6 bulan pertama. Kami ingin membuat membaca dan menulis menjadi pengalaman revolusioner digital, interaktif, dan inklusif. Presentasi selesai. Hari pun berganti senja. Aku melangkah keluar dari gedung dan langsung menuju bar untuk melepas lelah. Aku tidak pernah membayangkan akan hidup seperti ini, terjebak dalam ekspektasi dan masa lalu. Aku akan menjadi mahasiswa tahun terakhir di Sadi jurusan Seni Multimedia. Aku menghabiskan akhir pekanku di Grand Publishing, bukan untuk mengikuti jejak ayahku, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa tanpa dia. Sujin pun menolak tinggal di penthouse yang disiapkan ayah. Dia lebih memilih tinggal bersama ibunya di Gangnam. Dan aku lebih memilih kesendirian. Seoul Memorial Park. Aku berdiri di depan batu nisan Chereen teman masa laluku. Di tanganku ada sebuket bunga dafodil. Setiap musim semi, bunga dafodil adalah yang pertama tumbuh dari tanah. Suara Chereen terus terngiang di telingaku. Mereka lambang kehidupan baru dan awal yang baru, bisikku pelan. Air mataku jatuh. Aku menyesal. Kalau saja aku tidak sibuk bertengkar dengan ayah, mungkin aku bisa menyelamatkanmu. Aku seharusnya menjagamu bukan mengabaikanmu. Lalu suara lain terdengar dari belakang. Saya tidak tahu kau bisa menangis, Jinho. Aku berbalik. Seseorang berdiri tak jauh dariku. Dia adalah musuh lamaku. Lihat dirimu sekarang berpura-pura peduli pada Chereen. Padahal kaulah penyebab kematiannya. Sebelum sempat membalas, aku sudah tersungkur. Dia memukulku. Ingat ini, Jinho. Kaulah penyebab kematian Chereen. 3 bulan lalu. Aku sedang meninjau data di kantor saat ayahku tiba-tiba masuk. Aku akan menikah lagi, katanya. Aku menatapnya tajam. Beraninya kau bilang itu di hadapanku? Dia akan jadi istri terakhirku. Aku bersumpah. Aku tertawa pahit. Pastikan kau tak membuat janji yang sama seperti yang kau buat untuk ibu dan ibu Sujin. Dia terdiam sebelum akhirnya berkata, selama 4 tahun ini aku menyesal. Apa itu belum cukup? Aku menatapnya tajam. Belum. Sampai kau mati. Di hari pernikahan, Sujin memaksaku datang. Dan aku menyerah. Aku menyetir dari kantor ke hotel. Lalu telepon masuk. Bisakah kau menjemput Putri Bibi di dekat Bandara Incheon? Aku mengeluh tapi akhirnya menyetujuinya. Sesampainya di halte, aku melihat seorang gadis. Ia mirip, terlalu mirip. Tapi sebelum aku yakin, dia malah pergi bersama pria asing. 1,5 jam berlalu dia tak kembali. Aku menelpon Sujin. Kirim aku fotonya. Begitu kulihat fotonya, aku tahu itu memang dia. Tapi kemana dia pergi? Aku mengelilingi area itu, tak menemukan apapun. Lalu kilas balik muncul tentang Chereen. Pesan suaranya. Kau bisa menyerah padaku, Jinho. Aku memarkir mobil di pasar malam.
Duniaku seperti runtuh lagi. Aku melupakannya, aku melupakan Putri Bibi. Setelah 10 menit aku menyetir ke hotel. Dan di sana, aku melihatnya. Dia berdiri di tangga, menatap seorang pria dengan jaket varsity. Itu bukan pria dari bandara, siapa dia? Sebelum sempat menebak lebih jauh, dia masuk ke dalam hotel. Saat seluruh tamu mulai dari relasi bisnis ayahku hingga para staf Grand Publishing berkumpul di aula utama untuk mengikuti upacara pernikahan, aku memilih tetap di lobi hotel. Aku tidak tertarik menyapa siapapun apalagi menghibur mereka. Biarlah Sujin atau Sujin yang mengurusnya. Upacara itu berlangsung hampir 1 jam. Aku tahu karena Sujin meneleponku dan memaksaku setidaknya muncul untuk memberi ucapan selamat pada ayah dan bibi. Sungguh merepotkan. Seorang staf hotel membawaku menuju ruangan tempat pengantin baru berada. Tapi sebelum aku masuk, aku mendengar mereka tengah berbicara dengan Putri Bibi. Sujin akan jadi saudara tirimu. Tak perlu merasa canggung, kalian sebaya, kata ayahku pada gadis itu. Aku mengamati dari jauh. Sujin menatapnya dengan pandangan yang sulit kuartikan. Tapi aku bisa menebak, dia sedang menilai calon saudara tirinya. Lalu Bibi menoleh ke ayahku. Ngomong-ngomong soal anakmu, aku tak melihat Jinho. Kenapa dia peduli? Dia bukan ibuku. Dan sekarang putrinya sudah ada di sini, itu artinya aku tak punya urusan lagi. Putra sulungku Jinho, yang mengantarnya kemari, kata ayah. Apa kalian datang bersama? Aku melihat putrinya sedikit terpaku setelah mendengar pernyataan itu. Apa dia baru sadar? Apa dia tahu bahwa aku sebenarnya sudah melihatnya lebih dulu di bandara? Reaksinya, cara dia menutup mulut seolah menyembunyikan keterkejutan membuatku tersenyum tipis. Kemudian terdengar tawa Sujin. Mungkin dia berpikir betapa cerobohnya saudari tirinya itu. Tapi hanya aku yang tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Dia tampak kesulitan menjawab. Soal itu. Aku di sini, potongku sambil melangkah masuk ke ruangan. Dia langsung membeku saat melihatku. Tatapan matanya seolah melihat hantu. Aku menyapukan pandanganku ke semua yang hadir, dan menjadikannya orang terakhir yang kutatap. Jinho, kamu datang, ayah tampak lega. Selamat untuk kalian berdua, ucapku datar meski jauh dari kata tulus. Sujin sudah memperingatkanku, kalau tak bisa ikhlas, setidaknya berpura-puralah demi menghormati Bibi. Terima kasih telah membawa putriku ke sini dengan selamat, kata Bibi padaku. Aku menoleh pada putrinya. Dia terlihat gugup. Mungkin takut aku akan mengungkapkan kebenaran bahwa dia tidak datang bersamaku. Aku mendesah. Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukannya lagi. Setelah itu aku meninggalkan hotel dan kembali ke bar langgananku. Di sana aku menghabiskan malam dengan segelas demi segelas minuman mencoba melupakan segalanya. Pekan depan aku akan kembali ke kampus sebagai mahasiswa senior di Sadi. Yang kuinginkan hanya ketenangan. Boleh aku duduk di sini? Seseorang menyapaku. Saat aku menoleh, kulihat Minerva Kim, mahasiswa populer dan satu-satunya gadis yang sering bersamaku di kampus. Dia duduk sebelum aku menjawab. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku sambil memutar gelas di tanganku. Aku ke sini bersama teman-teman. Menghabiskan akhir pekan terakhir sebelum kuliah mulai lagi, jawabnya santai. Kalau begitu kenapa kau tidak kembali saja ke mereka? Dia menyentuh bahuku dengan lembut. Aku yakin mereka bisa menjaga diri. Aku lebih memilih menemanimu. Aku tak butuh ditemani, jawabku dingin. Tapi dia malah merebut gelasku dan meneguk isinya sambil tersenyum puas. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku tajam. Aku tak bisa membiarkanmu mabuk. Kau akan mengantar kami pulang malam ini. Kami? Ya. Aku akan naik mobil bersamamu, jadi lebih baik kau tenang saja Pangeran S. Banyak yang mengira aku dan Minerva berpacaran. Alasannya sederhana, hanya dia yang bisa menemaniku. Aku dijuluki Ice Prince Sadi karena sikapku yang dingin terhadap siapapun sejak kematian Cereen. Bahkan para dosen memperlakukanku seolah aku bukan mahasiswa biasa hanya karena aku anak dari Lee Minjun, pendiri kampus itu. Menjelang tengah malam, telepon dari Sujin masuk. Aku tahu kamu di mana. GPS MU menyala. Sial. Aku buru-buru membayar dan keluar dari bar. Tapi Minerva mengejarku dan menghadangku. Tunggu. Kenapa kau pergi?
Aku harus pulang, ucapku singkat sambil membuka pintu mobil. Tapi dia menutup pintunya. Antar aku juga. Tidak, jawabku sambil mendorongnya pelan. Tapi tiba-tiba kepalaku terasa berdenyut. Minerva menahan lenganku. Kau baik-baik saja? Aku pusing. Nah kan? Sudah kubilang jangan minum terlalu banyak. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun di dalam mobil. Minerva sedang menyetir. Kau sadar juga. Syukurlah. Dia membantuku keluar dari mobil dan menuntunku menuju apartemen. Saat kami tiba di depan pintu penthouse, dia bertanya, apa kode sandinya? Aku hanya menatapnya. Tentu saja aku tak akan memberitahunya. Aku menutupi tombol dengan tangan dan memasukkan kodenya. Pintu terbuka. Kau tidak percaya padaku ya? Ejeknya. Itu katamu, bukan aku, jawabku. Kami masuk tapi tiba-tiba aku merasa mual. Yah, Lee Jin-ho. Jangan muntah di sini. Aku buru-buru masuk dan menuju wastafel, tapi tubuhku makin lemah. Saat itu kulihat sesosok perempuan berdiri terkejut di ambang dapur. Itu adalah Putri Bibi, mengenakan piyama. Dia menatapku dan Minerva dengan bingung. Aku tanpa sadar memeluk Minerva karena muntahku sudah di ambang tenggorokan. Hei, kamu siapa? Kamu pembantu mereka? Tanya Minerva dengan nada sinis. Gadis itu tak menjawab. Wajahnya bingung. Bahasa Korea mungkin bukan bahasanya. Aku menatapnya dan tak kuasa menahan tawa. Tapi karena tertawa, aku juga tak bisa menahan muntah. Dan aku benar-benar muntah di lantai. Minerva berteriak jijik dan melarikan diri. Aku pingsan lagi. Hei bangun. Aku merasa seseorang mengguncangku. Ketika membuka mata, aku melihat Putri Bibi. Dia mencoba mencubit pipiku, tapi aku cepat-cepat menangkap tangannya. Aku menatapnya tajam. Lepaskan tanganku, ucapnya gugup. Aku menatapnya beberapa detik, lalu menggeleng. Tidak. Kemudian, aku menarik tengkuknya dan mendekatkan wajah kami. Dia membelalak dengan wajah polos, bingung dan terpana. Aku tersenyum miring. Kau jelek, kataku. Aku nggak percaya adik tiriku sejelek ini.